Oke, selamat malam semua ya. Lanjut ke part 3-nya dari Outlook 1 minggu ke depan ini. Dimulai dari tanggal 1 besok ini sampai dengan tanggal 5 April tentunya. Potensial kita bahasin dulu dari beberapa pair lanjutan ya di part 3 ini. Kita mulai dulu dari Audio USD. Jadi dari segi time frame H4-nya, pergerakan untuk 1 minggu ke depan itu sudah saya tarik untuk area-areanya. Zona pantau batasan maksimal kalau misalkan audio USD ini terkoreksi ke atas itu resisten 3 dan 4-nya itu berada di 0,6620 sampai dengan 0,6638. Kemudian resisten kedua ada di 0,6583. Resisten ke pertama itu berada di 0,6547, kemudian sebagai zona tengah atau pivotnya itu berada di 0,6522. Supportnya itu berada di 0,6498 sebagai support pertama, support 2 0,6461, support 3 dan 4 itu 0,6425 sampai dengan 0,6400. Kalau misalkan audio ini lanjut pelemahan, batas pantau maksimal untuk 1 minggu ke depan ini, apalagi nanti didukung di hari Jumat ya, kalau misalkan NFP-nya itu nanti positif, potensial ini akan tercapai. Tetapi dari segi time frame kecilnya, baik dari segi time frame H4 ke bawah, itu kita mesti tahu dulu potensial sideways-nya itu nanti potensi itu ada. Zona pantau untuk potensi sideways berlanjut itu antara support pertama yang berada di 0,6498 sampai dengan 0,6547, yang bertepatan dengan atas itu ada zona supply ya. Yang atas, kemudian yang bawah ini kalau misalkan ditarik di kiri sebenarnya ini juga ada zona demand, dan zona demand itu juga sudah dites sebenarnya, tapi zona demandnya itu gede banget di level yang ada di sini ya. Tapi zona demand ini kategorinya sudah di break ke bawah tanggal 14 Februari kemarin dari segi time frame 4. Jadi fokusnya adalah sementara batasan pantau potensial sideways terjadi. Skenario-nya adalah ini wait and see dulu. Perhatikan level antara resisten pertama dan support pertama. Itu nanti kita lihatin dulu salah satu dari level area tersebut. Kalau misalkan support pertama ini nanti di break dan pergerakan harga untuk audio ini berhasil membuat low baru yang berada di bawahnya 0,6486, ini satu kondisi aja, cari konfirmasinya, cari koreksinya untuk ancang-ancang setup sell tentunya, selama nanti koreksinya itu harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 0,6522. Ini mungkin bisa dijadikan referensi ataupun gambaran untuk ancang-ancang cari setup sell dengan targetnya TP1 itu berada di 0,6461, TP2 itu berada di 0,6425 sebagai support ketiganya. Tetapi kalau misalkan pergerakan hari Senin ataupun Selasa itu nanti ya dari segi support pertama yang berada di 0,6498 ini nanti mampu menahan pergerakan ketika harga ke bawah, tunggu kalau misalkan terjadi pembalikan dari segi time frame kecilnya, apalagi nanti pergerakan harga itu mampu bergerak di atasnya sebagai pivot weekly-nya. Kuncinya adalah kalau misalkan harga ini tidak mampu break daripada zona supply yang berada di batasan teratas 0,65600-an, tinggal satu kondisi, cari konfirmasi yang valid keluar dari zona supply berada di bawahnya 0,6547, baru nanti mungkin bisa dijadikan ancang-ancang untuk cari setup sell. Tetapi dari segi targetnya ini berbeda, TP1 berada di 0,6498 dan TP2 itu berada di 0,6461. Kalau misalkan digambar untuk kesimpulan akhir audio USD, sebenarnya ada dua skenario. Skenario yang pertama adalah kalau misalkan harga mampu bergerak di bawahnya support pertama dan mampu membentuk low baru yang berada di 0,6486. Satu kondisi kalau misalkan dari segi time frame kecil itu nanti terjadi koreksi, selama batasan koreksinya itu harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 0,6522. Ini mungkin bisa dijadikan referensi ataupun gambaran untuk ancang-ancang cari setup sell dengan targetnya itu TP1 berada di 0,6461, ruang gerak sekitar 52 pip, dan TP2-nya itu ada di support 3, ruang gerak sekitar 88 pip. Tetapi dari segi stop loss, amannya adalah taruh di atasnya sebagai zona supply yang berada di atasnya 0,65600. Ini untuk skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah sama. Kalau misalkan pergerakan nanti ya, pergerakan mampu menahan pergerakan harga ya, kalau misalkan ke bawah support pertama ini yang akan menjadi fokus. Kalau misalkan ini nanti mantul ke atas, perhatikan aja selama pergerakan harga ini nanti tidak mampu bergerak di atasnya ataupun zona supply ini tidak di break, ini mungkin bisa dijadikan untuk ancang-ancang cari setup sell juga sebagai skenario alternatif yang kedua. Kemudian
Dari batasan stop loss itu amannya berada di atasnya resisten yang kedua yang berada di 0.6583, sedikit di atasnya ruang gerak sekitar 45 sampai dengan 50 pip. Kemudian untuk target satunya itu 0.6498 sebagai TP1, ruang gerak sekitar 47 pip, dan untuk TP2-nya itu ruang gerak sekitar 80-an pip ya, kurang lebih. Ini sebagai skenario alternatif yang kedua. Jadi saran saya adalah wait and see dulu, sabar dulu, pastikan terjadinya konfirmasi yang valid baru nanti masuk ke market. Kalau misalkan tidak ada konfirmasi yang valid ataupun di luar dengan planning, saran saya adalah wait and see dulu daripada nanti maksa masuk ke market, malah nanti rawan kena stop loss. Ini yang saya khawatirkan. Oke, ini untuk pergerakan AUD USD. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Dari segi time frame 4 ini juga sudah saya tarik juga dari zona pantaunya ya, batasan maksimal. Kalau misalkan terjadi lanjut koreksinya dari segi time frame kecil, maksudnya adalah koreksi ke bawah, batasan pantau sebagai support 3 dan support 4 itu berada di 1.3450 dan 1.3428. Kemudian support kedua itu berada di 1.3495, support 1 itu berada di 1.3540. Pergerakan untuk saat ini, harga ini mampu tutup di bawahnya support yang pertama. Masih ada potensial mungkin ini akan terjadi drop terlebih dahulu menguji level area zona demand. Ini dicek dari segi time frame H1 kelihatan yang berada di 0.3495. Kalau misalkan level area zona demand ini mampu menahan pergerakan, perhatikan di kiri juga, di kiri ini juga ada bekas level area support resisten juga. Kalau misalkan zona demand ini tidak mampu break ke bawah, tinggal satu kondisi, cari konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona demand. Ini mungkin bisa dijadikan untuk ancang-ancang cari setup pembelian tentunya. Tapi untuk targetnya ini masih sedikit terbatas ya. Untuk TP1 itu berada di 1.3600-an sebagai psikopres levelnya. Kemudian TP2-nya itu berada di 1.36500-an yang bertumpuk dengan zona supply yang ada di atas. Kalau kita tarik ke kiri jauh, bisa dicek ya. Tetapi dari segi resistennya, R2 itu berada di 1.3644. Jadi ini masih ada potensial USD CAD ini mungkin akan lanjut terkoreksi dulu ke bawah. Baru nanti kita cek dulu di level area zona demand yang di sini ini break ke bawah atau tidak. Kalau misalkan break ke bawah, secara otomatis skenario pertama untuk ancang-ancang cari setup pembelian adalah tercancel. Digantikan nanti cek lebih lanjut sebagai batasan maksimal pergerakan. Kalau misalkan USD CAD ini lanjut pelemahan adalah sebagai support 3 dan 4-nya ini nanti kita cek break atau tidak. Kalau misalkan tidak break, ini mungkin oke untuk ancang-ancang cari setup swing tentunya. Pastikan ada konfirmasi pembalikan arah, tetapi nanti dari segi targetnya itu TP pertamanya balik berada di level zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 1.35700 pembulatan ini sebagai TP1. Kemudian TP2 adalah di resisten yang kedua yang berada di 1.36500 sebagai psikopres level. Nah, kesimpulan akhir daripada USD CAD ini untuk saya pribadi ya, ancang-ancang cari setup buy tentunya, tetapi masih wait and see dulu, menunggu konfirmasi di dua zona yang valid, entah itu nanti di demand yang pertama yang berada di support 2 atau di bawah support 3 dan support 4-nya ini nanti kita akan cek lebih lanjut. Skenario yang pertama tentunya adalah opsinya pembelian selama zona demand tidak di break dengan risiko stop loss mungkin sekitar 35 sampai dengan 40 pip. Ini mungkin oke. Satu kondisi, cari konfirmasi pembalikan arah yang valid baru masuk ke market dengan targetnya itu kurang lebih di kisaran level area sebagai support pertama itu ruang gerak resisten pertama itu ruang gerak sekitar 80 pip dan TP2 itu ruang gerak sekitar 125 pip. Kemudian skenario yang kedua tentunya ini lebih oke ya kalau misalkan harga mampu bergerak tajam ke bawah sebelum lanjut penguatan ini sebagai mungkin kalau misalkan ke bawah ini favorit saya ya, mungkin saya akan nunggu di sini dulu. Planningnya adalah cari konfirmasi pembalikan arah yang valid untuk cari setup pembelian keluar dari level area support 3. Nanti kita tinggal tunggu aja kalau misalkan harga ke bawah selama support 4-nya tidak di break ke bawah atau penutupan dari segi time frame daily ataupun H4 harga tidak mampu tutup di bawahnya di support 4-nya, tinggal tunggu aja balik arah
harga mampu tutup balik di atasnya support 3, baru nanti di situ mungkin bisa dijadikan persiapan ataupun ancang-ancang cari setup pembelian dengan resiko targetnya antara 45 sampai dengan 50 pip sebagai stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya itu kalau misalkan di zona tengahnya sebagai pivot weekly-nya ruang gerak sekitar 115 pip. Kemudian untuk TP2 ruang gerak sekitar 190 pip. Ini mungkin oke, tapi USD CAD adalah mending sabar dulu. Dari segi time frame H4 ataupun H1 ini kelihatan masih ada potensial drop base drop. Jadi kita tunggu aja di antara zona demand yang pertama atau support 3 dan support 4 untuk cari konfirmasinya nanti. Tentunya nanti kita akan update juga di video lanjutan ya. Selanjutnya adalah USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini untuk 1 minggu ke depan batasan maksimal sebagai zona pantau ya. Kalau misalkan harga lanjut ke bawah itu support 3 dan support 4 itu numpuk di level area zona demand yang sebelumnya di kisaran level area 0.8848 sampai dengan 0.8875. Kemudian support 2 itu juga sama. Kalau kita perkecil lagi dari segi time frame 1, di sini juga ada zona rally base rally. Saat ini juga berfungsi sebagai zona demand untuk yang kedua. Jadi ini bisa kita tandain dulu dari segi time frame 4-nya zona yang di blok orange. Nah, kurang lebih di sini untuk zona demand yang kedua. Tetapi potensial ini juga terjadi sideways juga ada, tapi batasan untuk sideways ya yang saya khawatirkan ini nanti harga ini bermain-main di level area support 1 dan resisten pertama yang berada di 0.8982 sampai dengan 0.9053. Karena di kiri di sini juga ada zona demand juga di level area support pertamanya. Kurang lebih areanya itu batasan terbawah adalah 0.8965 pembulatan. Jadi kalau kita lihatin dari segi time frame 4 ini masih sama. Ini sebenarnya sih ini membuat channel kecil ya. Ini kalau dilihat dari segi time frame H1 mungkin kelihatan jelas. Potensial drop base drop juga ada. Fokusnya sementara adalah demand pertama dan demand kedua atau support 1 dan support yang kedua terlebih dahulu untuk ancang-ancang cari setup pembelian kembali. Tetapi dari segi targetnya batasan maksimal zona pantau adalah di 0.9160 sampai dengan 0.9187 zona yang di blok hijau. Didukung dari kemarin di minggu yang lalu ya, ini kan USD Swiss ini kan juga ada pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point. Jadi untuk kedepannya selama Fed itu masih belum menurunkan suku bunganya, masih berpotensi untuk USD Swiss ini mungkin akan lanjut bergerak ke atas terlebih dahulu sampai nanti mendekati tanggal pemangkasan suku bunga dari Fed. Jadi nanti tetap waspada, mungkin di bulan Juni nanti kita akan liatin untuk proyeksinya itu seperti apa. Kemudian resisten 2 itu berada di 0.9107 pembulatan. Resisten pertama 0.9053. Jadi ini satu kondisi aja. Ini simpel sebenarnya kalau untuk USD Swiss. Saat ini saya lebih prefer untuk wait and see dulu. Dua level pantau mungkin yang saya akan jadikan pertimbangan untuk cari ancang-ancang setup pembelian adalah di support pertama yang bertumbuh dengan demand dan support kedua yang berada di level area 0.8928 ini mungkin akan saya pantau di sini. Kalau misalkan nanti pergerakan hari Senin itu harga tidak mampu break di level area demand yang pertama, satu kondisi aja, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, tetapi dari segi targetnya ini nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu. Sementara TP1 itu berada sedekatnya atau sedikit di bawahnya high yang terjadi di 0.907 atau sebagai physical price level untuk TP1 itu berada di 0.90700-an lah ini untuk TP1, baru nanti untuk TP2-nya itu berada di 0.91600-an kurang lebih ini sebagai target 1 minggu ke depan. Tetapi kalau misalkan nanti harga ke bawah dan demand pertama ini ternyata break, saran saya adalah mungkin tunggu level area yang sebagai batasan untuk demand yang kedua yang bertumpuk dengan level area support yang kedua. Selama harga tidak mampu break bergerak di bawahnya 0.8926, satu kondisi aja, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, mungkin keluar dari zona demand tentunya, apalagi nanti kalau misalkan pembalikan harga ini kuat banget ke atas, selama nanti koreksinya itu tidak berhasil membuat low baru berada di bawahnya zona demand yang ada di sini, ini mungkin oke. Kalau misalkan dijadikan ancang-ancang cari setup buy, tentunya sebagai targetnya TP1-nya tetap sama, TP1-nya itu berada di bawahnya 0.90700-an dan TP2-nya itu berada di R3. Dari segi reward tentunya ini akan lebih oke kalau misalkan harga ini mampu bergerak di bawahnya demand yang pertama, apalagi masuk ke level area zona
zona tengah ya, atau zona demand yang kedua ini yang berada di 0,8928. Kalau misalkan digambar sebagai kesimpulan akhir untuk 1 minggu ke depan ini, untuk posisi saya pribadi, planningnya masih tetap ancang-ancang cari setup pembelian, dikarenakan satu, Swiss itu sudah memangkas suku bunga, tetapi dari segi USD itu masih menahan suku bunga di level tertinggi untuk saat ini. Jadi skenario pertama adalah buy kalau misalkan zona demand pertama ini tidak di break ya, yang batasan terbawah itu 0,8965 ini tidak di-break ke bawah, mungkin bisa dijadikan untuk ancang-ancang cari setup pembelian, tetapi dari segi targetnya, TP1 ruang gerak sekitar 85 pip, TP2 itu bebas, mau taruh di resisten yang kedua atau resisten ketiga nggak masalah. Kalau di resisten ketiga ruang gerak sekitar 175 pip dengan resiko sekitar 40 pip sebagai batasan untuk stop loss. Kemudian skenario alternatif yang kedua, kalau misalkan zona demand ini di break, saran saya adalah wait and see, tunggu level 0,8926 yang bertumbuk dengan demand yang berada di bawah 0,8923 atau pembulatan 24. Selama zona demand tersebut tidak di break, keluar dari zona demand, kalau misalkan terjadi konfirmasi yang valid ini mungkin oke. Dari segi stop loss itu 50 pip berada di 0,8900 atau sedikit di bawahnya nggak masalah. Targetnya TP1 sama, ruang gerak sekitar 118 pip ini sebagai TP1, kemudian TP2 nya ruang gerak sekitar 210-an pip, ini mungkin oke dijadikan planning swing ya. Nanti kita akan update juga di video kalau memang marketnya sudah buka kembali. Senin malam nanti kita akan cek, kita update untuk videonya. Terakhir adalah USD JPY, hati-hati ya, USD JPY ini sideways-nya panjang banget. Yang saya khawatirkan ini nanti surprise dari Bank of Jepang ya, Bank Sentralnya Jepang, yang saya khawatirkan terjadi surprise, potensial memperbarui kebijakan atau mungkin YCC-nya dirubah, ini nanti kita belum tahu. Tetapi dari segi pergerakan ini yen itu sudah melemahnya ini sudah over dan belum ada tanda-tanda konfirmasi koreksi yang signifikan sebelum harga lanjut ke atas. Tetap waspada. Ini mungkin kalau untuk USD JPY ini saya netral dulu, satu kondisi aja. Kalau harga ini nanti masih bergerak bermain-main di antara level area support pertama dan support kedua yang berada di 15181 sampai dengan 151.18, mungkin saya akan wait and see dulu. Saya lebih prefer ancang-ancang cari setup buy. Kalau harga turun ke bawah itu mungkin saya akan ngambil selama support 4 yang berada di 150 sebagai physical price level ini tidak di break ke bawah, ini mungkin saya akan ancang-ancang cari setup pembelian dengan catatan konfirmasi pembalikan arah. Ini harga harus mampu bergerak balik di atasnya 150.25, ini mungkin saya akan ancang-ancang swing dengan targetnya mungkin saya akan langsung nargetin di 152 sebagai TP1, TP2 nya adalah di 152.800an mungkin di situ. Tetapi kalau misalkan USD JPY ini nanti bergerak terlebih dahulu ke atas menuju level area resisten 3 dan 4 yang berada di 152.800 sampai dengan 152.99 atau pembulatan 153, ini mungkin saya akan prepare untuk cari setup sell terlebih dahulu untuk memanfaatkan koreksinya. Dengan targetnya ini mungkin saya akan langsung nargetin di support 2 yang berada di 150.71 dan maksimal adalah 150.00 sebagai physical price level. Kesimpulannya, untuk USD JPY ini saya lebih memilih netral, kecuali satu kondisi, kalau misalkan harga kuat bergerak ke bawah, mungkin saya akan pantau level area 150.25 sampai dengan 150.00 ini untuk ancang-ancang cari setup pembelian dengan target maksimal. Tetapi kalau harga ini tetap bermain-main di level area sideways support 1 dan support 2, mungkin saya akan skip. Mungkin saya nggak akan masuk ke market lebih dahulu ya. Yang saya khawatirkan nanti mendadak surprise, kebijakan moneternya dari Bank Sentral Jepang ini dirubah, ini bisa mendadak USD JPY itu nanti atau yen ya, itu mendadak menguat, dan ini tidak menutup kemungkinan pergerakan untuk USD JPY ini langsung bergerak signifikan ke bawah menuju 147.500 sampai dengan 148.00, ini juga tidak menutup kemungkinan. Jadi ini tetap antisipasi, wait and see, jangan buru-buru masuk ke market. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan nanti yen ini nanti bergerak ke atas terlebih dahulu, mungkin saya akan pantau selama pergerakan harga tidak mampu bergerak di atasnya 153.00 sebagai physical price level. Saya akan tunggu ketika harga ini turun ke bawah menuju level area support resisten kedua yang berada di 152.28, ini saya akan pantau dulu. Kalau misalkan harga mampu bergerak
minimal dari segi time frame daily harga mampu tutup di bawahnya level area tersebut. Mungkin dari segi time frame kecil saya akan pantau H4 ataupun H1-nya terjadinya koreksi kalau misalkan itu nanti ada, selama batasan koreksi itu nanti tidak mampu bergerak di atasnya resisten yang ketiga yang berada di 152.75, ini mungkin akan saya manfaatkan untuk ancang-ancang cari setup sell dengan targetnya itu untuk TP1 itu berada di support yang kedua langsung. Mungkin ya untuk ini saya lebih prefer ngambil setup swingnya di 150.700an sebagai TP1, TP2 150.00 sebelum ini nanti ancang-ancang cari setup pembelian kembali. Oke, mungkin itu aja untuk update 3 pair terakhir ya untuk outlook 1 minggu ke depan. Saran saya adalah jangan barbar, jangan overload, jangan overtrade, batasi setiap kali entry posisi, gunakan jurnal ya supaya disiplin. Kemudian nanti untuk video lanjutannya ya kalau open market hari Senin ini nanti malam kalau misalkan ada waktu nanti saya update lagi untuk pergerakannya itu sudah sampai mana, nanti kita akan bahasin lebih lanjut. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.